Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengatakan Ibu Kota Nusantara atau IKN dipastikan menjadi kota yang tangguh terhadap guncangan ekonomi. Hal ini dikarenakan UMKM akan menjadi salah satu soko guru ekonomi perkotaan yang telah terbukti kuat menghadapi krisis ekonomi. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan Ibu Kota Nusantara atau IKN dipastikan menjadi kota yang tangguh terhadap guncangan ekonomi. Hal ini dikarenakan UMKM menjadi salah satu soko guru ekonomi perkotaan di IKN yang telah terbukti kuat menghadapi krisis ekonomi. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam diskusi seputar pengembangan IKN pada Kamis 7 Desember. Kita akan menjadi kota yang tangguh, ya. Tangguh itu kalau yang sebelumnya kita hanya memikirkan kalau ada goncangan ekonomi, ada finansial kan, kemudian kita climate change, perubahan iklim, terus kemudian ada COVID-19, guncangan terhadap shock untuk health misalnya ya, pandemi. Nah itu kita harus mampu kota ini untuk mengatasi itu. Ya. Untuk kegiatan UMKM, pajaknya nol. Kita desain pajaknya nol. Karena kita ingin mereka menjadi salah satu soko guru dari ekonomi perkotaan di Nusantara. Dengan pemberian tarif pajak 0%, Bambang berharap dapat menjadi daya tarik bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha di IKN. Adapun insentif pajak berupa tarif pajak 0% ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023. Dalam hal ini, UMKM di IKN yang memiliki omset hingga 50 miliar rupiah per tahun mendapatkan tarif pajak 0%. Dari Jakarta, Pemirsa, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjen Pol Fadil Imran menyatakan pihaknya siap untuk mengamankan debat calon presiden pada pemilihan presiden Pilpres 2024 yang akan digelar di kantor KPU RI pada Selasa besok. Polri menyiapkan satuan tugas dari segi preemptif hingga preventif untuk mengamankan kegiatan debat perdana capres tersebut. Presiden selalu menyampaikan ke depan, dunia ini tidak semakin mudah. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kabaharkam Polri, Komjen Pol Fadil Imran menyatakan pihaknya siap untuk mengamankan debat calon presiden atau capres pada pemilu 2024 yang akan digelar di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU RI pada Selasa 12 Desember mendatang. Fadil pada jumpa pers di Jakarta, Kamis 7 Desember mengatakan Polri sudah menyiapkan satuan tugas dari segi preemptif hingga preventif untuk mengamankan kegiatan debat perdana capres. Kita sudah ada satgas preemptif, satgas preventif, satgas humas, semua sudah siap. Tidak ada masalah saya kira soal debat capres. Secara fisik kita bisa amankan, kemudian situasi musim ini kan musim hujan ya, kalau tempatnya dan sebagainya. Kita lebih fokus kepada sekarang bagaimana tahapan-tahapan pemilu ini kita bisa antisipasi sesuai dengan perubahan-perubahan iklim. KPU mempersilahkan masing-masing pasangan calon membawa pendukung maksimal 50 orang untuk masuk ke lokasi debat pada pekan depan. Adapun debat pertama akan mengangkat tema seputar pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima
kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Pemerintah Kota Bogor mengoptimalkan Kelurahan Tangguh Bencana sebagai langkah penanganan bencana yang terjadi di Kota Bogor. Saat ini terdapat 23 Kelurahan Tangguh Bencana di seluruh Kota Bogor yang dibentuk menjadi ujung tombak dalam upaya penanggulangan bencana. Tingginya curah hujan di awal bulan Desember berbanding lurus dengan tingginya potensi bencana alam. Hal ini menjadi perhatian pemerintah Kota Bogor untuk menetapkan langkah-langkah pencegahan dan penanganan bencana yang ditandai dengan apel siaga yang digelar di Makokodim 0606 Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat 8 Desember. Apel siaga ini diikuti oleh personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Damkar Kota Bogor, Tagana, dan BPBD Kota Bogor, serta dipimpin oleh PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Mahmudin secara daring. Dalam apel siaga ini disebutkan bahwa Kota Bogor sudah memiliki 23 kelurahan tangguh bencana, yang merupakan kelurahan dengan kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta mampu memulihkan dampak bencana dengan segera. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatullah mengatakan, setiap kelurahan tangguh bencana mendapatkan pendampingan dari BPBD dengan fokus pelayanan kepada warga yang tinggal di kawasan rawan bencana. Mitigasi yang kita lakukan adalah hari ini kami membentuk Kelurahan Tangguh Bencana. Bagaimana edukasi kepada warga yang tinggal di lokasi rawan bencana itu segera melakukan evakuasi diri, bahwa keselamatan jiwa itu utama. BPBD Kota Bogor mencatat sejak 1 hingga 7 Desember terdapat 44 kejadian bencana berupa tanah longsor, banjir, dan pohon tumbang di seluruh Kota Bogor. Titik bencana tersebar di 6 kecamatan. Masyarakat diimbau untuk tidak menempati lokasi rawan seperti bantaran sungai dan sekitar tembok penahan tanah atau TPT. Kita ke Malang pemirsa, survei Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mencatat prevalensi penyalahgunaan narkoba sepanjang 2022 mencapai 1,90% dan pada tahun 2023 turun menjadi 1,73%. Direktur Peran serta Masyarakat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Yuki Rucimat menegaskan meski terjadi penurunan, pihaknya akan terus menekan angka tersebut untuk menyelamatkan generasi muda. Survei Badan Narkotika Nasional BNN RI mencatat prevalensi penyalahgunaan narkoba selama 2022 sebesar 1,90% dan pada tahun ini turun menjadi 1,73%. Survei tersebut dilakukan di berbagai provinsi di tanah air seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi dengan responden pria dan wanita berusia 15 hingga 64 tahun. Meski terjadi penurunan, pihak BNN terus melakukan berbagai upaya guna menekan angka tersebut. Hal itu disampaikan Direktur Peran serta Masyarakat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Yuki Rucimat usai sosialisasi penyadaran pemuda anti narkoba di Universitas Negeri Malang, Kamis 7 Desember. Selain menggencarkan kampanye anti narkoba maupun sosialisasi bahaya penyalahgunaannya, Yuki mengatakan BNN terus menambah dan membentuk kader bersinar atau bersih narkoba seperti di sekolah, perguruan tinggi, dan di tengah-tengah masyarakat. Langkah ini, kata Yuki, untuk menyelamatkan generasi calon pemimpin bangsa khususnya kaum muda agar berdaya saing dan bermoral. Ini semuanya sudah menyasar ke semua golongan usia, terutama golongan anak muda. Nah ini yang harus kita selamatkan karena pengaruhnya terhadap pola pikir, pola tindak sehingga kita tidak harapkan itu terjadi apalagi di Jawa Timur. Nah, kita kenapa melakukan hal ini? Karena kita akan mempersiapkan bonus demografi tahun 2030 di mana kita akan menyongsong 2045, maka pemuda harus diselamatkan mulai dari sekarang. Kita cegah narkoba agar mereka bisa menjadi pemimpin bangsa yang bisa kita andalkan. Yuki menambahkan, hasil pemetaan secara nasional menunjukkan sebanyak 8.002 kawasan yang rawan kasus penyalahgunaan narkoba. Jawa Timur ada 1.146 kawasan termasuk Kota Malang dan Surabaya. Banyaknya perguruan tinggi, wilayah luas dengan jumlah penduduk yang banyak menjadi pemicunya. Angka itu pun menjadi yang tertinggi secara nasional dan didominasi oleh kasus ganja, sabu, pil koplo atau double L, serta obat-obatan psikotropika.
Pemirsa, layanan Sapa Keluarga yang digagas oleh Rutan Kelas 2A Palu merupakan bentuk kepedulian pengelola rutan terhadap warga binaan agar tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga mereka. Layanan ini disambut baik oleh warga binaan sekaligus menjadi upaya Rutan Palu untuk mencegah masuknya telepon seluler ke dalam rumah tahanan. Rumah Tahanan atau Rutan Kelas 2A Palu membuat program baru berupa layanan komunikasi yang diberikan kepada warga binaan untuk bisa tersambung dengan keluarga. Layanan gratis yang disebut Sapa Keluarga ini memungkinkan para tahanan untuk tetap merasa dekat dengan kerabat yang berada jauh dari rutan atau yang tidak dapat berkunjung ke rutan. Secara bergantian, warga binaan Rutan Palu menggunakan perangkat komputer yang disediakan di 4 buah ruangan yang sudah terpasang aplikasi WhatsApp. Kepala Rutan Kelas 2A Palu, Yansen, pada Kamis 7 Desember menerangkan, setiap narapidana mendapatkan waktu 10 menit untuk menggunakan perangkat tersebut. Adalah sebuah inovasi yang kami berikan kepada tahanan dan warga binaan sebagai bentuk upaya perhatian kami terhadap warga binaan yang mempunyai keluarga yang jauh dari Palu, yang tidak sempat datang untuk memberikan kunjungan kepada warga binaan. Jadi mereka punya kesempatan penuh untuk tetap berkomunikasi dengan keluarganya lewat Sapa Keluarga ini. Layanan ini saya sangat terbantu dengan adanya layanan ini. Saya bisa menghubungi keluarga saya yang jauh di Makassar. Oh, keluarganya di Makassar semua. Pesannya terus pertahankan layanan seperti ini karena ini sangat membantu kami. Dengan adanya layanan ini, diyakini tidak akan ada lagi penggunaan telepon seluler atau HP yang diselundupkan ke dalam rutan untuk digunakan sebagai alat komunikasi oleh penghuni rutan. Layanan Sapa Keluarga ini sudah berjalan selama 1 bulan. Setiap hari, ruangan untuk Sapa Keluarga beroperasi selama 4 jam dan rata-rata digunakan oleh 60 warga binaan setiap hari. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh.
Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, nggak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi Australia melambat ke angka 0,2% pada kuartal ketiga 2023. Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers mengatakan perlambatan ini merupakan konsekuensi dari tingkat suku bunga yang lebih tinggi dan ketidakpastian global. Pemirsa, menemukan restoran dengan cita rasa otentik Indonesia di luar negeri bagaikan menemukan harta karun. Perasaan itu dapat dirasakan ketika Anda mencicipi berbagai hidangan, termasuk sate ayam di restoran The Pawon di Shanghai, China. Mencari sate ayam yang enak di Indonesia sangatlah gampang. Tapi begitu Anda berada di negara lain,
kemudahan itu jadi sangat bernilai. Untungnya, saya bisa menemukan restoran Indonesia dengan cita rasa otentik saat mampir ke Shanghai, Cina. Lokasinya di Gubei Soho yang suasananya mirip-mirip lah sama Senayan, Jakarta. Di situ ada restoran Indonesia bernama The Pawon yang artinya dapur. Restoran ini beroperasi pukul 11 siang sampai 3 sore untuk makan siang. Lalu dilanjutkan pukul 5 sore sampai pukul 9 malam untuk makan malam. Untungnya saya datang nih sebelum jam istirahat, jadi masih sempet deh makan siang di sana. Konsep restorannya modern, disesuaikan dengan citra Shanghai yang dikenal sebagai kota metropolitan. The Pawon dibangun oleh Edwin Senjaya yang sudah bertahun-tahun tinggal di sini. Dia bertekad ingin mengenalkan makanan Indonesia di Cina. The Pawon berdiri sejak tahun 2020 dan berhasil melewati pandemi yang mengguncang bisnis restoran secara global. Di sini, staf dan kokinya orang lokal. Jadi, Edwin yang bertugas memastikan dan menjaga konsistensi rasa Indonesia yang otentik. Soal rasa, dia memang tidak mau kompromi. Kuncinya ada pada rempah-rempah yang dipakai. Sebagian besar bahan baku berasal dari Cina, tapi ada yang harus disuplai langsung dari Indonesia, seperti daun salam dan kemiri. Sebisa mungkin sama dengan rasa yang kita ada di Indonesia. Walaupun nggak bisa 100%, tapi mendekati. Karena memang ada beberapa hal. Pertama, tenaga kerja yang tadi saya bilang. Mereka nggak tahu rasa asli itu seperti apa. Nah, saya orang Indonesia, lidah saya lidah Indonesia. Jadi saya harus tes rasa. Siang itu saya diizinkan mengintip aktivitas di dapur The Pawon. Para staf sedang sibuk membuat makanan yang akan saya nikmati. Saya juga mengintip proses pembuatan rendang, favoritnya para tamu restoran. Sambil menunggu makanan matang, saya menghangatkan diri dengan teh jahe yang diracik langsung oleh pemilik restoran. Wah, pas banget ya sama cuaca di Shanghai yang sudah mulai dingin. Akhirnya pesanan saya datang nih. Semuanya bikin saya menelan ludah. Ada mie goreng yang smoky dan wanginya menggoda. Bawang jagung yang masih panas, sebuah cemilan wajib bagi pencinta gorengan. Saya juga mencoba sate ayam yang bumbu kacangnya persis seperti rasa asli di Indonesia. Ada juga terong balado yang cocok banget nih dimakan bersama nasi uduk. Saya pun nyobain rendang yang dagingnya sangat lembut, juga gulai ayam yang bumbunya medok banget. Tentu saja ada kerupuk yang membuat makan siang jadi terasa lengkap. Meski The Pawon tidak memasang sertifikasi halal, semua makanan di sini dijamin halal ya. Rata-rata harga makanan untuk satu orang sekitar 130 yuan atau Rp270.000. Selain masyarakat Cina, restoran ini jadi langganan ekspatriat loh. Soalnya lokasinya memang dekat sama kantor konsulat dan kedutaan. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link di bawah ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.